oleh anugerah-Mu kami boleh mengadakan Zoom di Grace Ministry. Itu sebabnya Bapa, kami tetap bersuka cita karena kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami di sepanjang hari ini, telah mengerjakan semua aktivitas kami, baik di bidang rohani maupun bidang-bidang lainnya untuk Tuhan. Dengan demikian, acara Zoom sudah dimulai dari jam 17 WITA, dan kini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman kepada beberapa kekasih kami yang telah lebih dahulu hadir, dan mereka sudah menerima ilham-ilham Roh-Mu lewat nubuat dan penglihatan, biar itu juga semakin mereka gaya hidupkan. Dan juga untuk kebenaran firman Allah Tuhan, persiapkan terus hamba-Mu dengan urapan-Mu yang hebat, yang dahsyat, untuk menjabarkan isi hati-Mu, sehingga setiap firman, setiap baris, setiap kalimat, ada makna-makna tertentu untuk mengenai sasaran yang pasti di jiwa kami, supaya kami semakin dalam pertumbuhan rohani dan berbunga-bunga, berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Keberkatan hamba-Mu dengan urapan yang dahsyat, sehingga Ibu Ong Ling Ling ini Tuhan, Engkau kuatkan terus dalam roh dan kebenaran-Mu, karena ia telah menjadi alat kerajaan-Mu, dan Tuhan siap berfirman lewat mulut bibir lidahnya dengan ilham-ilham yang baru, dengan pewahyuan yang sangat kuat, sehingga kami akui Engkau Tuhan yang dahsyat, yang telah menguasai hidup hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling, sehingga Tuhan boleh pakai ia untuk menasehati banyak orang. Kami serahkan acara pemberitaan firman Tuhan sebentar, dan kami tidak yakin ada roh lain yang menunggangi acara Grace Ministry ini, selain hanya Roh Kudus yang berkuasa, sehingga Grace Ministry Zoom akan Tuhan pakai lebih dahsyat untuk terkenal di seluruh dunia ini. Kami tolak semua anasir kuasa jahat yang mengganggu, dan setiap hati yang mendengar atau kuping yang mendengar dan tetap masuk di hati kami dan menjadi firman gaya hidup, supaya bila Tuhan datang, Engkau yang menjadi penyempurna gereja-Mu, dan kami ikut berperan di dalamnya. Kami sungguh bersyukur, kami siap menerima kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Gembala Grace Lumampau atas doanya. Ya, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Ibu Evangelis Ong Ling Ling, Tuhan memberkati, Tuhan pakai dengan dahsyat. Amin. Amin. Sama-sama Ibu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya. Bapak Ibu sabar semuanya, dengar firman Tuhan dulu ya. Sebentar, nanti kita lanjut lagi. Ya. Kalau Anda dengar pesan Tuhan, tetapi kita tidak bisa melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita menunggu-nunggu janji Tuhan. Kok lama ya? Kok lama ya? Kok tidak terjadi dalam hidupku ya? Karena kita tidak pernah sebagai pelaku firman. Tetapi hanya orang benar, kata Tuhan. Itulah yang akan mendapatkan yang terbaik yang dari aku Tuhan Allahmu. Ada orang bertanya kepada saya, kenapa ya Cik Ling? Kenapa? Kok semua terjadi dalam hidupku? Masalah satu belum selesai, datang yang lebih besar. Sudah selesai, datang lagi yang lain. Sudah selesai, datang lagi yang lain. Kok dalam hidupku itu gak pernah berhenti masalah? Tapi hari ini kita mau datang sama Tuhan. Karena dialah sumber dari segala sumber yang ada di dalam dunia ini. Dan dia bisa menyelesaikan masalahmu dengan caranya yang ajaib. Dan dia bisa memberikan jalan yang terbaik buat engkau. Ya, saya akan sampaikan apa yang Tuhan mau saya sampaikan buat saudara. Tuhan katakan, anak-anakku, betapa aku Tuhan Allahmu sangat-sangat mengasihi kalian. Dengar baik-baik. Aku sudah memberikan fasilitas dan jalan yang terbaik bagi kalian semuanya. Supaya kalian mendapatkan kehidupan surga kekal dan kehidupan yang berkelimpahan. Amin, Saudara, amin. imani itu janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan katakan, melalui aku Tuhan Allahmu, yang adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yohanes 14 ayat 6.
Dan Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada datang Bapa. kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu juga ialah mana singkraman. Aku datang untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan bagi anak-anakku, bagi umatku yang selalu hidup dalam koridor kebenaranku, disertai kekudusanku, dan yang senantiasa mengerti akan rencanaku dalam hidupnya, dan selalu menghadap hadiratku dengan bersyukur dan bersyukur. Saudara, Tuhan tahu kita datang kepada Tuhan terkadang bukan bersyukur, ya, tetapi bersungut-sungut, berkeluh kesah. Tetapi Tuhan mau hari ini Tuhan ajarkan kepada kita datang kepada Tuhan dengan bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Dan Tuhan katakan ketika engkau bersyukur, penyertaanku, perlindunganku, dan coveringku ada dalam hidupmu. Dengan baik-baik Tuhan katakan, saat ini adalah saatnya aku yang memberikan waktu dan kesempatan kepada kalian semuanya untuk menyingsingkan lengan bajumu dan bekerja di ladangku dengan segenap hati dan dengan hati yang selalu bersukacita dan bersyukur. Maka kalian akan menikmati fasilitas dan kehidupan yang berkelimpahan yang dari aku Tuhan Allahmu dengan caraku yang ajaib. Saudara dengar dan imani. Tuhan katakan, ada berkat-berkat yang tidak terduga yang kalian dapatkan dari aku Tuhan Allahmu. Ada lompatan-lompatan yang membuatmu melambung, dan ada tanjakan-tanjakan yang membuatmu naik dan naik dengan caraku yang tidak pernah terbayangkan dalam hidup kalian. Mari anak-anakku, mari kata Tuhan, sing-singkan lengan bajumu dan perhatikan ladangku, karena ini bukan ladang manusia, ini bukan ladang biasa, tetapi ini adalah ladang yang dari aku Tuhan Allahmu yang subur, yang akan membuat engkau mencuat ke atas dengan caraku, bahkan yang akan membuat mencuat ke atas ke manca negara. Saudara, kita dengar sabda Tuhan, pesan Tuhan berkali-kali mancanegara, ya. Tapi hari ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita dulu sebelum yang lain datang, ya. Karena Tuhan melihatkan banyak tangan-tangan yang terulur dan bekerja di ladangku dari mancanegara. Dan hari ini aku memberikan kesempatan itu kepada kalian semuanya. Biarlah kalian cepat dan tanggap. Dan kalian adalah orang-orang benar yang berkemenangan dan berkelimpahan. Dan pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Berkat menyertai hidup kalian. Ya, saudara nggak usah bingung nyatet. Ya, saudara dengar baik-baik. Kalau saudara kurang jelas, nanti saudara bisa lihat di YouTube-nya. Saudara buka Menara Doa Grace Ministry. Ya, ingat baik-baik Menara Doa Grace Ministry. Anda bisa lihat khotbah-khotbah, pesan-pesan Tuhan, pesan pendek yang untuk seluruh dunia. Anda bisa lihat dan Anda bisa berjaga-jaga dan berwaspada. Karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dan Tuhan memberikan pesan-pesan itu supaya kita berjaga-jaga, supaya kita selamat, kita terhindar dari malapetaka dan mara bahaya. Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saudara, Tuhan itu dari awal mula selalu memberikan fasilitas kepada manusia ciptaannya. Tadi dikatakan, aku memberikan fasilitas dan jalan yang terbaik kepada kalian melalui aku.
yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalian akan mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan. Ya. Dan hari ini Tuhan katakan apa? Aku sudah memberikan semua fasilitas kepada umat ciptaanku. Kita belajar dari pertama Adam dan Hawa. Tuhan katakan dari Adam dan Hawa, aku sudah memberikan fasilitas hidup di Taman Eden, di Taman Firdaus, yang aman dan nyaman, damai, sejahtera, tentram, tidak kekurangan. Apapun yang dia mau, dia akan dapatkan. Ya. Dan yang kedua, Tuhan perlihatkan sampai Adam dan Hawa tertipu oleh si jahat ular dan jatuh ke dalam dosa. Ya, walaupun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan masih memberikan mereka hidup di bumi. Dan Tuhan masih memberikan fasilitas dengan hidup di bumi, dengan bekerja, mencangkul, menanam. Dan mereka juga menuai, menikmati hasil keringat mereka, hasil kerja mereka, sehingga mereka masih bisa hidup sampai memperanakan Kain dan Habel. Ya, tetap Tuhan kasih fasilitas. Ini manusia dari Taman Eden kejatuh ke bumi. Tuhan masih menyertai. Tuhan masih memberikan kehidupan sampai mempunyai anak. Ya. Sampai keturunannya. Betul? Dan manusia tetap diberikan waktu dan kesempatan hidup. Walaupun manusia itu mengecewakan Tuhan. Ya. Sampai akhirnya yang terjadi. Kita baca Kejadian 6. Kita lihat firman Tuhan. Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Dan berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Saudara, karena kekerasan hati manusia yang selalu tidak mendengar apa yang Tuhan sampaikan, tidak melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, membuat Tuhan menyesal. Dan Tuhan mau menghabiskan semua manusia ciptaannya. Tetapi hari ini kita belajar ayat 8. Ya. Ayat 8 tadi dikatakan apa? Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hanya karena ada satu Nuh yang benar, membuat mata Tuhan melihat kepada Nuh, dan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa Nuh bisa mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, ketika engkau selalu bergaul dengan Allah, engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Tanpa roh kebenaran, kita manusia tidak mungkin bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tetapi ketika engkau meluaskan roh kebenaran itu,
maka roh kebenaran itu yang akan memimpin, yang akan mengajar, yang akan membimbing engkau untuk selalu berjalan dalam koridor kebenarannya. Karena tanpa roh kebenaran, kita tidak mungkin bisa hidup benar. Ya. Tetapi kita baca ayat 14. Kejadian 6 ayat 14. Ayat 13 dulu ya. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Dan Nuh, Tuhan memerintahkan Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, harus kau tutup dengan iyah dan sebagainya. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Ya, ayat 18. Kita lompat ke ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena dia benar. Dia selalu bergaul dengan Tuhan. Sehingga Tuhan, tidak sampai hati Tuhan sangat mengasihi Nuh karena hanya ada Nuh satu orang. Maka Nuh dan seisi keluarganya selamat. Dan ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera dengan ukuran-ukuran yang Tuhan perintahkan, Nuh tidak membantah. Nuh tidak berkata, Tuhan buat apa? Ngapain buat bahtera yang besar? Tetapi Nuh menurut dan melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dan Nuh membuat bahtera yang besar itu sampai bahtera itu jadi. Ya. Dan ketika sampai bahtera itu jadi, Nuh beserta istri, dan nanti saudara baca ya, Nuh beserta istri dan binatang-binatang peliharaannya sepasang-sepasang semuanya. Nuh, istri, anak, menantu semua masuk ke dalam bahtera itu. Dan ketika Nuh mulai masuk ke dalam bahtera itu, maka turunlah hujan. Hujan yang lebat, banjir mulai mengenang, dan banjir mulai naik dan naik ke atas sampai kapal itu bisa terapung ya kan, karena airnya sudah luar biasa, dan semua manusia, semua makhluk yang di bumi semua mati. Semua mati, tidak bersisa. Tinggal Nuh yang ada dalam bahtera itu yang hidup. Dan ketika setelah air itu surut, maka Nuh melepas burung untuk melihat airnya sudah surut belum. Burung itu membawa rumput yang menandakan air sudah surut. Maka Nuh keluar, ya. Nuh keluar dari bahtera dan Nuh boleh menghirup udara segar. Dan Nuh boleh merasakan kehidupan yang baru yang dari Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan selalu berkata, datanglah kepadaku dengan segenap hati. Bangunlah, benahi, pelihara mesbah doa yang aku berikan dalam hidupmu, yang aku percayakan dalam hidupmu. Kita itu terkadang, iya, kalau ingat kita berdoa,
kita meluaskan Roh Kudus berkarya. Kalau capek, kita langsung tidur. Tidak ada waktu. Padahal Tuhan mengajarkan kita masuk ke dalam bahtera. Bahteraku yang sudah aku sediakan dalam hidupmu. Masuk ke dalamnya. Ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau itu sama ada di dalam bahteranya Tuhan. Tuhan akan meluputkan kau dari malapetaka dan mara bahaya. Tuhan akan meluputkan kau dari rancangan-rancangan si jahat yang tidak baik. Tuhan akan meluputkan kau dari panah-panah hitam si jahat. Dan Tuhan meluputkan kau dari banjir, dari kematian, dari kebinasaan. Tetapi engkau aman dan nyaman dalam bahteranya Tuhan. Dalam bahtera yang Nuh buat. Nuh dan seisi keluarganya aman dan nyaman. Karena Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena Nuh benar, Nuh selalu bergaul dengan Allah. Hari ini sudahkah kita benar di hadapan Tuhan? Hari ini sudahkah engkau bergaul dengan Tuhan dengan segenap hati? Kalau engkau sudah bergaul dengan Tuhan, engkau meluaskan Roh Kudus, Roh kebenaran itu berkarya dalam hidupmu. Engkau tidak nanti lihat saya dengan berdiam diri. Cuma nunggu dan nunggu, enggak. Tapi Anda akan merasakan hadirat Allah. Anda akan penuh dengan Roh Kudus. Anda selalu berbahasa roh. Anda selalu menantikan pesan-pesan Tuhan. Dan Anda mengimaninya. Anda menghidupinya. Dan Anda melakukan sesuai yang Tuhan katakan. Saudara, ketika Tuhan memerintahkan Nuh buat bahtera. Kalau Nuh berdiam diri, bahtera itu nggak pernah jadi. Sama hari ini kalau Tuhan memerintahkan kepada engkau, datang kepadaku, rendahkanlah hatimu di hadapan aku, angkat kedua tanganmu ke atas, berserah dan serahkanlah semuanya ke dalam tangan aku Tuhan Allahmu, luaskan Rohku berkarya dalam hidupmu, tetapi kita berdiam diri. Tidak terjadi mujizat, tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika engkau mulai melekat sama Tuhan, engkau bergaul sama Tuhan, engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Engkau menjaga api di mezbah itu menyala. Semakin besar, dan semakin besar. Dan Tuhan yang menaungi, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, dan covering Tuhan ada dalam hidupmu. Dan ketika covering Tuhan ada dalam hidupmu, maka engkau dan seisi rumahmu mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Engkau dan seisi rumahmu mendapat kehidupan yang baru, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang diberkati berkelimpahan dengan cara Tuhan yang ajaib. Tidak cuma sampai di Nuh, bahkan melalui Nuh sampai kepada keturunan Nuh, yaitu Abraham. Abraham yang juga dipanggil dipilih Tuhan. Dan Abraham yang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Abraham mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sampai Tuhan melakukan perjanjian dengan Abraham. Melalui keturunanmu yang seperti bintang di langit. Seperti pasir di laut tidak terhitung jumlahnya. Dan hari ini kita selalu, kalau ke gereja kemanapun, bahkan di Zoom ini, kalau doa penutup, pasti doa berkat, pasti berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah berkelimpahan memenuhi lumbung-lumbungmu dengan caraku yang ajaib. Saudara, hari ini kita selalu mendapat doa itu. Dan kita selalu mengimani lumbungku terisi penuh-penuh dengan berkat Abraham, Ishak, Yakub. Tetapi kenapa kita jadi anak Tuhan? Sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah tua umur 60 tahun. Belum ada berkat berkelimpahan tercurah dalam lumbung-lumbungmu. Kenapa? Kenapa masalah persoalan terjadi? Kenapa hidup ini malang melintang terjadi? Kenapa? Karena kita tidak pernah melakukan sesuai yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, tetapi saudara, kita mau belajar lagi, ya. Kita mau belajar lagi Kejadian. Kenapa? Dari Nuh yang dipanggil dipilih Tuhan, yang mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan, sampai keturunannya Abraham.
Dan Abraham juga dikasih Tuhan. Dan disertai Tuhan. Dan diberkati Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Ialah manusia yang kada mainaskan. Ialah manusia yang kada mainaskan. Ialah manusia yang kada mainaskan. Kenapa saudara? Hari ini selalu kita mendengar perintah Tuhan. Nuh mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan cuma bilang, buat itu Batra. Dia melakukan tanpa membantah, tanpa berkeluh kesah, ya, tanpa argumentasi, dibuat. Abraham mendengar janji Tuhan. Dia tidak berkata, Tuhan, mana buktinya, Tuhan itu loh salah, mana buktinya, tidak terjadi, aku tidak punya keturunan. Tidak. Tetapi ketika Abraham percaya, kepercayaan Abraham diperhitungan Tuhan, sehingga Abraham di usia yang tua masih bisa melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Saudara, Tuhan selalu memberikan perintah kepada kita, tetapi kita tidak pernah melakukan perintah itu. Siapa di antara saudara yang tahu perintah yang diberikan kepada Tuhan? Kalau Anda tahu perintah yang diberikan kepada Tuhan, dan Anda melakukan perintah Tuhan itu dalam hidupmu, maka Anda berkemenangan. Ada yang tahu perintah Tuhan? Ialah manusia yang kada mainaskan. Ialah manusia 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 kada mainaskan. Ialah manusia. Kita baca Kejadian 26 ayat 5. Ya. Kejadian 26 ayat 5. Ada? Waduh, 10 perintah Tuhan. Ini waktu onsite tidak mendengarkan. Ya. Saudara baca Kejadian 26 ayat 5. Ada di antara saudara yang mau baca? Kejadian 26 ayat 5. Jadi gini, ya. Kita lihat Kejadian 26, ya. Nanti saudara baca dari ayat 1, di mana di situ timbul kelaparan, ya. Timbul kelaparan di negeri itu, dan itu bukan 1 kali, 2 kali, tapi berkali-kali. Timbul bahaya kelaparan, ya. Tetapi ketika Ishak itu mau lari dari kota itu karena tidak tahan, ya, kelaparan. Tetapi Tuhan berfirman, jangan kemana-mana. Berdiam diri saja di tempat ini. Artinya, ketika engkau mengalami masalah persoalan yang tidak selesai-selesai, yang tidak ada habis-habisnya, ya, masalahmu, problemmu, rumah tanggamu, keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, semuanya. Jangan lari kemana-mana. Jangan lari ke biksu, ke suhu, ke orang pintar. Jangan lari ke jalan pintas. Tetapi Tuhan katakan, berdiam dirilah. Ya. Berdiam dirilah di tempatku. Bergaulah dengan aku, kata Tuhan. Seperti Nuh yang bergaul dengan Tuhan. Seperti Abraham yang bergaul kepada Tuhan. Dan seperti Ishak yang bergaul dengan Tuhan. Dan ketika Ishak itu bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan berkata ayat 3. Mana kohos ayat 3? Kejadian 26 ayat 3. Ya. Firman Tuhan berkata, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Sumpah Tuhan kepada Abraham, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Dan aku akan memberikan seluruh, tolong suaranya, tolong di mute, ya.
Dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua, bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Saudara, kenapa kita jadi anak Tuhan? Ya, kita tidak pernah mengalami terobosan terjadi. Kita tidak pernah mengalami keajaiban mujizat terjadi. Lonjakan, tanjakan, peningkatan. Tetapi kita semakin berjalan, semakin turun, dan terpuruk. Kenapa? Padahal janji Tuhan itu luar biasa. Tuhan sudah memberikan fasilitas kepada Anda. Akulah jalannya, dan kebenarannya, dan hidup. Ketika kau berjalan melalui aku, maka fasilitas itu aku berikan dalam hidupmu, yaitu aku datang memberikan kehidupan yang berkelimpahan, bukan kehidupan yang penuh penderitaan, bukan. Karena penderitaanmu sudah ditanggung sama Yesus di kayu salib. Penyakitmu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Masalah persoalanmu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Kematianmu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Sehingga engkau tidak lagi mati, tetapi engkau beroleh kehidupan surga kekal. Dan pintu surga terbuka bagimu di surga. Dan demikian juga di bumi. Ketika engkau melakukan kewajibanmu. Seperti Abraham melakukan kewajibannya di hadapan Tuhan. Dan Anda baca tadi kewajibannya, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Saudara, Abraham selalu memegang kewajibannya, melakukan kewajibannya di hadapan Tuhan, yaitu dia selalu melakukan segala perintah, ketetapan, dan hukum. Hari ini, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan mau ada terobosan terjadi. Tuhan mau ada pintu terbuka bagimu, jalan terbuka bagimu, ada keleluasaan, ada kemudahan terjadi dalam hidupmu, ada peningkatan, ada lompatan yang membuat engkau naik ke atas, melambung dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau engkau mau dengarkan firman Tuhan baik-baik. Abraham mendengar. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku. Dengar, saudara, hari ini semua sudah dengar firman Tuhan. Dan memelihara kewajibannya kepadaku. Hari ini biar engkau memelihara kewajibanmu kepada Tuhan. Yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Saudara, tahukah perintah Tuhan? Apa perintah Tuhan? Saudara lihat Matius 22 ayat 37. Itu adalah perintah Tuhan yang harus kau lakukan dan kau kerjakan. Kalau engkau belum bisa melakukan perintah Tuhan, belajarlah mulai hari ini. Lakukan perintah Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 40, ya. Saudara baca nanti di rumah. Kalau kita baca enggak apa-apa, kalau mau santai-santai baca, nanti selesainya ya agak malam dikit. Tapi saudara diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Matius 22 ayat 37. Perintah Tuhan itu mudah. Mudah sekali, tapi gampang-gampang susah. Ya. Kasihlah segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sudahkah Anda melakukan perintah Tuhan ini? Sudahkah Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwamu? Ya, saudara yang tahu. Dan yang selanjutnya, Abraham melakukan ketetapanku. Saudara, kita belajar
Kenapa tidak ada terobosan terjadi? Kenapa nggak ada sesuatu yang terjadi dalam hidupku? Aku sudah masuk Zoom. Udah 2 tahun setengah. Aku udah berdoa terus. Sudah setia. Kenapa nggak ada perubahan? Kenapa nggak ada terobosan demi terobosan terjadi? Ya. Perintah Allah yang ke-1 adalah kasihilah Tuhan Yesusmu, Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Ya, Matius 22 ayat 37 sampai 40, saudara baca di rumah nanti ya. Yang kedua, lakukan ketetapan Tuhan. Semua mau diberkati kan? Jadi sabar. Ya. Lakukan ketetapan Tuhan. Apa sih ketetapan Tuhan itu? Enggak apa-apa. Kohos. Apa ketetapan Tuhan itu? Ketetapan Tuhan itu adalah kita lihat Maleakhi 3. Saudara catat, saudara nanti baca, saudara renungkan di rumah. Ya, Maleakhi 3 ayat 6. Ya, saya bacakan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Sejak zaman dahulu kala nenek moyangmu sudah menyimpang dari ketetapan Tuhan. Ya, dan tidak memeliharanya. Masih tanya, Tuhan apa Tuhan? Dan jawab Tuhan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Saudara yang kedua, ketetapan Tuhan, kembalikan milik Tuhan dengan setia, karena itu adalah milik Tuhan. Tahukah saudara, ketika kita tidak pernah mengembalikan milik Tuhan, kelihatannya fine-fine aja, kelihatan nyaman-nyaman aja, tidak ada masalah. Engkau hidup tetap sehat, diberkati Tuhan. Tetapi tiba-tiba ada binatang ngengat dan gegat yang mulai merongrong, yang mulai menggerogoti hasilmu, hasil keringatmu. Tiba-tiba mobilmu ketabrak, engkau harus keluar puluhan juta untuk benarin mobilmu. Kelihatannya fine-fine aja, tiba-tiba anakmu sakit, harus masuk rumah sakit, bayar puluhan juta. Itulah binatang ngengat yang menggerogoti hasil jerih lelah jerih payahmu. Tiba-tiba engkau mendapat kerugian. Kelihatannya kerja naik, tiba-tiba rugi dimakan orang, ditipu orang, uangnya dibawa lari sama orang. Itulah ngengat dan gegat. Kenapa? Karena engkau tidak pernah melakukan ketetapan Tuhan. Mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Saudara, kalau hari ini Tuhan menegur kita, kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan mau kita berbalik ke jalan yang benar, dan Tuhan mau memberkati kita. Yang kedua, pelihara ketetapan Tuhan. Yang ketiga, yaitu hukumnya Tuhan. Saudara, hukum kita tahu hukum Tuhan itu apa, saudara? Hukum Tuhan adalah tabur dan tuai. Betul? Tabur dan tuai. Kita ini anak Tuhan, mengerti hukum Tuhan, tabur dan tuai, luar biasa. Ya, teorinya banyak bagus tabur tuai, tetapi pelaksanaannya kosong. Saudara tahu negara-negara tetangga kita, agama tetangga kita semua mengerti menabur menuai, nggak nandur nggak mungkin menuai hasilnya. Ya, nandur iso ngunduh, kata orang Jawa. Hari ini kita tidak pernah menabur, tidak pernah nandur, lalu kita mau mengunduh, kita mau menikmati hasilnya. Nggak mungkin. Saudara lihat firman Tuhan. Ya.
Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat 12. Ya, nanti saudara baca selanjutnya dari ayat 1 sampai habis, saudara baca supaya saudara mengerti. Di mana dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ia ngomong ini firman Tuhan, bukan saya. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Tidak ada orang menabur, firman Tuhan nggak pernah ada orang nabur lalu miskin, jatuh miskin. Tidak ada. Tetapi ketika menabur, dia menjadi kaya dan semakin kaya. Bahkan menuai berkali lipat ganda. Tidak cuma itu, saudara. Ayat selanjutnya, ayat 15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan telah ditimbun dengan tanah. Ya, tetapi saudara, semua sumur yang digali Abraham dulu, yang ditimbun oleh orang Filistin, ya, menggambarkan yang ditutup oleh si jahat, kuasa kegelapan yang menutup rezekimu, yang menutup sandang panganmu, yang menutup usahamu. Tetapi ketika engkau berbalik kepada Tuhan, engkau melakukan kewajibanmu, engkau melaksanakan kewajibanmu, yaitu engkau melakukan perintah Tuhan yang pertama, engkau melakukan perintah Tuhan yang kedua, dan yang ketiga. Ketika engkau melakukan perintah Tuhan yang ketiga, engkau menabur, engkau memperhatikan pekerjaan Tuhan, engkau memperhatikan ladang Tuhan, maka tidak saja sumur yang ditutup, tidak saja sumur yang ditutup oleh si jahat, tetapi digali lagi. Ayat selanjutnya, bisa dilihat ayat selanjutnya. Ayat 19. Ya, kemudian ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapat di situ mata airnya berbual-bual airnya. Saudara, tidak ada yang bisa membuka yang ditutup oleh iblis, yang ditutup oleh semuanya, tetapi hanya Tuhan yang bisa membuka pintu bagi engkau. Tuhan yang bisa buka jalan bagi engkau. Tuhan yang bisa membuat air berbual-bual dalam hidupmu. Kita sering mendengarkan pesan Tuhan. Ketika engkau melakukan tugas dan bagianmu dengan benar, dengan cermat, ketika engkau memperhatikan pekerjaanku dan ladangku, maka Tuhan melihatkan tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang gersang, bahkan tanah yang disemen sekalipun, tanah yang berkeramik sekalipun, tiba-tiba ada air keluar berbual-bual dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau mendapat kasih karunia Tuhan, karena engkau benar, engkau selalu melekat sama Tuhan, engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, dan engkau melakukan sesuai kehendak Tuhan, engkau dengar perintah Tuhan, engkau lakukan perintah Tuhan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Maka apapun yang diperbuat iblis dalam hidupmu, yang ditutup iblis dalam hidupmu, mau itu penyakit, mau itu segala kesusahan, mau segala kesesakan, mau segala keterpurukan, mau segala ketidakberdayaan, mau segala kekeringan, ketika kau datang kembali kepada koridornya Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan disertai kekudusan, dan kau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa membuat sumur yang sudah kering, yang sudah lama, tetapi Tuhan bisa membuat airnya kembali berbual-bual dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini, ketika engkau melakukan sesuai apa yang sudah Tuhan sampaikan hari ini, engkau akan lihat hasilnya. Apa yang kau lakukan, kau kerjakan, tidak lagi biasa-biasa, tidak lagi Senin Kemis, tidak lagi pas-pasan, tidak lagi cukup, pas perlu, pas Tuhan berikan cukup. Nah,
Tetapi ketika engkau benar-benar melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan akan membuat air berbual-bual. Dan seperti yang selalu firman Tuhan katakan, berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah memenuhi lumbung-lumbungmu. Dan ketika engkau yakin dan percaya, engkau mengimani dan disertai dengan perbuatan. Jangan cuma mengimani kosong, hasilnya juga kosong. Tetapi ketika engkau mengimani disertai dengan perbuatanmu, engkau melakukan perintah Tuhan 1, 2, 3, engkau akan lihat hasilnya. Perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupmu. Ada jalan terbuka, ada kejutan-kejutan, ada berkat-berkat yang tidak terduga, ada lompatan demi lompatan yang membawa engkau naik ke atas, dan ada kenaikan demi kenaikan yang membuat engkau melambung dengan caranya yang ajaib. Saudara, berapa lama kita hidup? Selama ini kita bisa lompat. Kita pikir kita bisa lompat setinggi 1 meter. Kita bisa lompat sejauh 2 meter. Tetapi ketika lompat setinggi 1 meter, jatuhnya di tanah yang sama. Kita lompat 2 meter, jatuhnya di tanah yang sama. Kita lompat 5 meter, jatuhnya di tanah yang sama. Artinya, udah di atas turun lagi. Di atas turun lagi. Di atas turun lagi. Sama, tetap di tanah yang datar yang sama. Kenapa? Karena kita tidak pernah melakukan sesuai yang Tuhan sampaikan hari ini. Ya, biarlah melalui firman Tuhan ini, kita mulai hari ini mengoreksi diri. Kita mulai hari ini berbenah. Saudara, kalau dipikir, kenapa kita sulit? Kita sulit, kita nggak mau. Kita biasanya gampang, nggak memperhatikan. Kita tidak berani mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Kenapa? Kita tidak berani menabur. Kenapa? Ya, karena Anda lebih cinta dunia. Anda lebih berat dengan uang Anda. Tapi tahukah Anda, sumber kehidupanmu itu di Tuhan. Tuhan cuma minta 10%. Anda tidak kasih. Kalau Tuhan ambil yang 100%, habis kita. Kembali ke tanah, nggak berdaya. Karena sumbernya itu dari Tuhan. Tapi kalau kita melakukan dengan setia, sumbernya itu akan memberikan kepadamu kehidupan. Kehidupan yang berkemenangan. Kehidupan yang sehat walafiat. Kehidupan yang kuat, gagah perkasa. Kuat dan gagah perkasa. Cakap melalui segala perkara. Dan kehidupan yang tangkas. Ada cekatan, ada tangkas. Ada naik, ada lompat. Dan naik terus ke atas. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan engkau mendapatkan kekuatan kemampuan dari Tuhan dan kehidupan yang berkemenangan. Anda naik dan naik. Anda mendapatkan kedudukan jabatan dan Anda mendapatkan berkat Tuhan yang tidak terduga. Maka kehidupan dan kelimpahan benar-benar terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Hari ini, ya, Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan sudah memberikan jalannya. Tuhan sudah menunjukkan kepada kita kuncinya. Tinggal kita melakukan dengan setia. Percayalah ketika Anda melakukan dengan setia. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah berutang. Dia akan memberikan jalanmu itu naik ke atas. Walaupun ada geronjalan, ada batu tajam, ada lubang, ada lumpur, ada jurang. Tapi kalau engkau berjalan bersama Tuhan dengan kasut kebenaran yang dari Tuhan, dengan jubah kebenaran yang dari Tuhan, dengan ikat pinggang kebenaran dari Tuhan, jalanmu akan naik dan naik dan naik dan naik berkelimpahan. Hidup berkemenangan dan berkelimpahan. Ya, mari saudara. Kita cuma dengar pesan Tuhan, tapi kita tidak menghidupi pesan Tuhan itu. Kita tidak melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan hukum Tuhan, maka semua yang Tuhan janjikan itu cuma seperti ditiup angin, habis, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau engkau mengimani, engkau menghidupi dengan firman Tuhan, engkau melakukannya, maka itu akan hidup, janji Tuhan hidup, dan benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Saudara,
Kenapa ada orang jatuh bangkrut? Ada orang jatuh habis-habisan. Mengalami berpuluh-puluh tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jalan merayap, merayap, merayap. Belum ada perubahan. Berubah sedikit, pas cukup makan, cukup pakai. Itu aja terus. Tetapi kenapa ada orang yang udah jatuh terpuruk habis-habisan. Makan aja nggak bisa. Tetapi ketika dia tersungkur di kaki Yesus, ketika dia mengambil keputusan, mau bergaul dengan Tuhan, mau melekat sama Tuhan, mau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Dan dia mulai memelihara mesbah doanya. Api menyala dan menyala. Dan dia melakukan ketetapan Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan hukum Tuhan. Dalam waktu tidak lama, dia sudah melambung lagi. Dia sudah menanjak lagi. Dia sudah di atas lagi. Kenapa? Semua berpulang dari dirinya sendiri. Dari hatinya sendiri. Yang mau melakukan. Ya, ada kesaksian luar biasa. Seseorang yang kaya raya luar biasa. Tetapi dia jatuh dan jatuh habis-habisan. Habis-habisan anaknya 4 nggak bisa makan. Ya, sampai binatang peliharaannya terakhir dimakan karena nggak punya lagi untuk uang untuk beli lauk buat anak-anaknya. Dan ketika binatang peliharaan terakhir dimakan habis, ya, dia sudah nggak berdaya. Dia cuma datang sama Tuhan. Dan ketika dia datang sama Tuhan, dia melakukan sesuai petunjuk Tuhan. Pelan tapi pasti. Tapi pelannya bukan 10 tahun. Dalam waktu cuma 1 tahun. Ada perubahan. Dalam waktu 2 tahun udah naik. Udah punya toko. Ya, walaupun tokonya mungkin sewa. Mulai naik dan naik. Dan hari ini dia menjadi pengusaha bisnismen yang luar biasa. Maju luar biasa. Cabangnya di mana-mana di seluruh luar pulau ada, di Indonesia ada. Luar biasa, kenapa bisa? Yang satu merayap, merangkak puluhan tahun belum bisa tegak berdiri. Yang satu dalam waktu 1-2 tahun udah mulai naik dan naik dan naik. Kenapa? Karena hatinya beda. Pelaksanaan perbuatan kewajibannya juga beda. Hari ini semua tergantung Anda. Ketika Anda mau menjadi pelaku firman, Anda melakukan sesuai yang Tuhan beri petunjuk hari ini, percayalah, engkau tidak akan lama-lama dalam keterpurukanmu. Ada perubahan, ada peningkatan. Roda akan diputar sama Tuhan. Yang dibawa akan naik dan naik pelan-pelan ke tengah sampai ke atas dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menyayangi saudara semua di tempat ini. Ya, saya tidak pernah meminta apa-apa pada saudara. Tetapi Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan mengajarkan kepada saudara apa yang Tuhan sampaikan hari ini. Karena Tuhan sayang buat saudara. Dan Tuhan mau Anda semua mengalami perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupmu. Jangan kita sia-sia cuma maju mundur, putar-putar, enggak pernah. Lompat sudah naik 5 meter jatuh lagi, lompat naik 10 meter jatuh lagi, sakit. Semakin naiknya tinggi, jatuhnya juga semakin sakit. Ya, hari ini mari. Firman Tuhan sudah disampaikan, tinggal Anda merenung, tinggal Anda meresapi, dan tinggal Anda melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah, ketika Anda melakukan itu, yang dapat berkat, yang dapat perubahan adalah Anda. Bukan saya, tapi Anda. Kalau Anda tidak melakukan itu, yang rugi, kehilangan waktu dan kesempatan adalah Anda. Ya, semua kembali kepada Anda. Ya, mari, jadilah pelaku firman yang baik. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati, dan saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa buat firman Tuhan dan juga doa berkat. Sudah dibuka, Bu. Sudah dibuka. Oke. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan.
percaya apa yang kita dengar pada malam hari ini, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Saya dapatkan ayat dalam Ulangan pasal 6, ayat yang keempat dan 5. Saya bukan berkhotbah, tetapi saya ingin supaya saudara lebih mantap lagi. Dengarlah hai orang Israel, kata Tuhan, dengarlah orang-orang percaya. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Tuhan itu satu-satunya. Maka Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini bukan perkataan manusia. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Haleluya. Dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita semua. Kalau belum, katakan, Tuhan, aku belum melakukan itu. Tetapi aku setelah mendengarkan firman-Mu, aku mau belajar, aku mau berusaha, aku mau berjuang. Kalau kita berani katakan itu, Tuhan akan mampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Bukan kita sebagai pendengar yang setia. Bukan orang-orang yang setia mencatat firman Tuhan tanpa melakukannya. Nol besar, itu bukan beriman. Orang yang beriman adalah harus melakukan imannya. Karena tanpa perbuatan sia-sialah imanmu. Sia-sialah pengiringanmu. Haleluya, haleluya. Hamba Tuhan sudah berhenti berkata-kata. Biarlah firman-Nya lewat Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan terus berkumandang di dalam hati kita. Mengerjakan pikiran kita. Mengerjakan kemauan kita. Haleluya. Biar bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Percaya saat kita melakukan firman Tuhan. Di situ Tuhan mampukan kita, menyertai kita. Sehingga kita bisa melakukan. Kita datang di dalam ibadah Zoom. Bukan untuk mencari doa-doa nubuatan. Bukan mencari pesan-pesan Tuhan. Haleluya, tetapi kita mencari pribadi Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, renungkan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Yang Maha Besar Bapa kami di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Dengan segala keterbatasan dan ketidakberdayaan kami. Mohon kiranya firman dan Roh Kudus-Mu dapat kami miliki di dalam setiap hati kami. Sehingga kami dimampukan Tuhan. Kami diberikan kesanggupan Tuhan untuk melakukan segenap nasihat, perintah, firman Tuhan. Hukum-hukum Tuhan. Haleluya. Bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Agar kami layak disebut anak-anak Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu Cik Liling semakin hari semakin bertambah pengurapan dan hikmat-Mu kepadanya. Pelayanannya terus boleh berkembang. Banyak jiwa yang dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang dibuat dewasa rohaninya. Melakukan firman Tuhan dengan benar dan baik. Dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat di dalam jemaat ibadah Zoom. Ada jumlah sekitar 100 sampai 150 jiwa. Kalau ini jiwa-jiwa ini yang ada di Zoom melakukan firman Tuhan. Wow Tuhan, luar biasa. Dahsyatnya kuasa-Mu yang bekerja.
sehingga akan mendatangkan mujizat dalam setiap kehidupan kami. Jumlah 150 akan mengalami lawatan Tuhan, akan mengalami perubahan, akan mengalami mujizat dan keajaiban. Tidak usah kami minta-minta, Tuhan tahu untuk melakukan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanan Zoom Grace Ministry, pelayanan Onset Grace Ministry, pelayanan Tuhan di daerah Surabaya dan sekitarnya, pelayanan sampai keluar kota, bahkan pelayanan-pelayanan di setiap panti asuhan yang akan dikunjungi. Tuhan tolong, Tuhan berkati keluarga hamba-Mu, berkati suami, berkati anak-anak, berkati menantu semuanya, berkati semua cucu. Tuhan kami serahkan, karena perjuangan dan pergumulan hamba-Mu bukan untuk mencari hal-hal duniawi yang sia-sia, tetapi hamba-Mu sedang menimbun harta sorgawi dengan banyak pengorbanan secara tubuh jasmaninya. Dia rela membuang waktu di dalam ladang Tuhan untuk melayani kami semua. Tuhan, hamba-Mu tidak menuntut apapun, tetapi apa yang harus disampaikan itu adalah perintah Tuhan. Maka hamba-Mu tidak berani mengurangi dan menambahi. Karena itulah kebenaran. Itulah sebabnya urapi hamba-Mu, tambah-tambahkan hikmat akal budi. Tuhan sertai hamba-Mu. Jauhkan dari segala bencana musibah bahaya. Jauhkan dari segala orang-orang jahat. Orang-orang yang fasik. Orang-orang yang berkhianat akan pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan akan mengcover hamba-Mu, pegang hamba-Mu dengan kedua tangan-Mu yang ajaib dan penuh kekuatan. Tuhan tambahkan kekuatan kuasa-Mu. Oh Tuhan, dengan kekuatan otoritas Tuhan. Kekuatan supranatural Tuhan. Oh Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat melaksanakan pekerjaan Tuhan. Akan terjadi perkara-perkara besar. Tuhan, kami bersyukur. Menara doa sudah Tuhan siapkan. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu dengan kesehatan dan kekuatan untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan di atas baunya. Tuhan tolong, terima kasih. Kami yang ada di Zoom Grace Ministry ini siap mendukung dengan sehati, sepikir, seia, sekata. Dengan ketulusan dan keikhlasan, Tuhan akan membalas apa yang kami tabur. Kami akan menuai. Terima kasih Tuhan. Berkati co-host, berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Berkati semua anak-anak Tuhan. Lewat usaha dan pekerjaannya, pergumulannya, profesinya, masa depan dan cita-citanya, mimpinya pun Tuhan akan dinyatakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua persoalan-persoalan yang mereka hadapi, Tuhan akan selesaikan semuanya. Tuhan memberikan kemampuan, kesanggupan untuk melewati semua proses kehidupan dalam perjalanan yang susah, yang sulit, yang berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan sentosa dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Ibadah Zoom akan dilanjutkan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan sertai pelayanannya sampai pada selesainya nanti malam. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati mereka baik yang sudah menerima pesan Tuhan, doa nubuatan, ataupun yang belum akan menyatakan kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka semuanya. Dengan penuh kesabaran, oh Tuhan, untuk menantikan mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Dengan melakukan firman Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang melimpah atas kami semuanya. Tuhan, izinkan kami menadahkan tangan kami di depan Engkau. Tuhan, turun tangan untuk atas kami, buat kami semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Dan melimpahkan berkat ketenangan, damai, sejahtera, kenikmatan, kepuasan, keselamatan. Dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan menyertai dan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Feben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur Amin. panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan.
dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, Amin, Cik. Sama-sama, Cik Ling. Tuhan berkati. ya, Tuhan berkati. Saya persilakan ada Ibu Grace Lumampau dari Bitung. Mungkin ada yang pesan-pesan Tuhan yang bisa disampaikan. Ada? Oh, ya. Saya persilakan Ibu Gembala Grace Lumampau. Baik, terima kasih Ibu Ong Ling Ling. Pesan Tuhan tadi, Tuhan meminta setiap kita yang sudah ada di Grace Ministry Room ini tetap menjaga hati. Karena di hati itu tersirat begitu indah sekali kelihatannya, bersinar, bercahaya, dan bukan hanya di dalam tapi memancar keluar, seperti memancarkan air. Dan Tuhan katakan tidak sia-sia kamu hidup di dalam pekerjaan rohku. Tandanya perbuatan daging telah mati dan kalian hidup dalam kebenaran. Sehingga kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Tuhan katakan lagi jangan khawatir dengan apa yang kita perlukan setiap hari, tapi tetap percaya mengandalkan Tuhan dan mengembangkan siap kebisaan-kebisaan yang Tuhan telah percayakan. Andalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kata Tuhan. Kemudian kembali saya diperlihatkan burung Raja Wali. Dia begitu indah sekali dan terbang melayang-layang di atas kepala kita yang ikut dalam Grace Ministry Zoom ini. Tuhan katakan tidak ada lagi yang kalian ragukan. Sebab firman dan rohku sangat kuat untuk membuat setiap orang bisa selamat. Karena itu Tuhan minta juga supaya terus menerus jaga kekudusan dan banyak berdoa supaya melalui Grace Ministry Zoom banyak jiwa ditolong Tuhan. Ada suara Tuhan untuk hambanya Ibu Ong Ling Ling. Tuhan katakan hambaku, karena engkau bersembunyi di balik kemuliaanku. Maka kemuliaanku yang bersinar di dalam hidupmu dan melalui terangku, orang-orang lihat terangku dalam hidupmu. Aku tahu engkau banyak pergumulan, tetapi engkau tidak pusing dengan kekuatan, tapi engkau andalkan aku, sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Lalu saya melihat yang keluar di mulut ibu setelah menyampaikan pesan-pesan Tuhan itu adalah berupa emas yang begitu memancar kepada setiap orang, dan orang yang menerima dengan senang hati akan juga sama, di mana setiap kita berkata itu ada bulatan-bulatan emas yang begitu indah. Tuhan katakan perkatakan firman saja setelah kita menerima pengurapan dari Dia, dan sudah kita juga dengar nasihat-nasihat lewat nubuat dan penglihatan. Yakini dan katakan itu kepada siapapun, menjadi saksi bagi banyak orang. Terakhir sekali saya diperlihatkan satu rantai yang begitu bercahaya, mengikat dan mengikat dan mengikat, dan rantai ini tidak bisa terputus dan terus mengikat. Tuhan minta supaya kita tinggal di dalam kasih-Nya, dan Dia adalah kasih yang ada selalu menyertai kita. Itu yang Tuhan percayakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih. Saya mengucap syukur sama Tuhan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya, Ibu Gembala Grace Lumampau, yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ya, yang membuat kita tahu bahwa firman Tuhan itu benar-benar dari Tuhan. Ya, karena ada butiran-butiran emas, berarti itu benar-benar dari Tuhan. Terima kasih juga Ibu Ong Ling Ling yang sudah dipakai Tuhan. Dahsyat, Tuhan memberkati kita semua. Dan pesan Tuhan melalui Ibu Grace menyatakan bahwa Roh Kudus benar-benar hadir dan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Ya, Roh Kudus juga menyampaikan pesan-pesannya melalui hambanya Ibu Gembala Grace Lumampau Bitung. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati Ibu Grace Lumampau, kekuatan, kesehatan, umur panjang,
kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, Puji bagi Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus. ya, amin sama-sama Ibu. Ya, puji Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipakai Tuhan. Ada pesan-pesan Tuhan yang lain? Ada? Kalau nggak ada, kita akan kembali lagi. Dan sebelum saya masuk lagi mendoakan Bapak, Ibu, Saudara, saya minta tolong co-host bisa ditayangin. Kita akan berbagi kasih nanti tanggal 10 Oktober. Ya.